Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Close Up. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai industri game, di mana industri game saat ini sedang sangat tren berkembang di anak-anak muda dan juga bahkan di anak-anak dewasa juga, dari mulai handphone sampai ke konsol. Salah satu industri game lokal yang salah satunya terbesar di Indonesia yaitu kita sudah main di kantornya Agate dan sudah ada di sini Mbak Sheni Aprilia, CEO dan co-founder Agate. Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Nah, kita pengen ngobrol nih, Mbak, mengenai game lokal khususnya yang ternyata kantor Agate sangat menyenangkan sekali untuk bekerja ya. Makasih. Saya langsung ngerasa kerja di sini, Allah ya. Suasananya enak maksudnya. Iya. Nah, ini aku pengen tanya nih Mbak Sheni, bagaimana pendapatnya Mbak Sheni industri game lokal di Indonesia sekarang? Ya, industri game lokal saat ini memang sangat makin lama makin berkembang ya. Sebenarnya ini terjadi tuh dari mungkin sekitar 2015-an ke depan ke atas gitu ya. Dimana semakin tren dari tahun ke tahun itu semakin terlihat gitu, dari mulai banyaknya games dari asal Indonesia yang rilis ke global, demikian pula dari Agate sendiri juga kita semakin banyak games yang berhasil menembus pasar internasional gitu ya. Kita sebenarnya menembus pasar internasional dan juga bisa bersaing di sana dan membuat kesuksesan secara komersil juga dan juga dapat beberapa award gitu ya. Jadi sangat optimis sih dengan perkembangan industri game lokal. Optimis ya. Betul, dan terutama sebenarnya di beberapa tahun ke belakang ini ya, jadi 2020 ke belakang itu semakin signifikan gitu, trennya positifnya gitu. Jadi excited banget sih gitu. Agate mulai tahun dibangun awalnya karena co-founder ya. Betul. Mbak Sheni kan berarti ikut sejak awal lah. Betul. 2009. Gimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya sesimpel karena kami semua co-founders itu kami passionate sekali terhadap games sih. Jadi waktu itu kami juga kan memang co-foundersnya itu bukan backgroundnya dari bisnis ya, malah dari sisi teknisnya bahkan. Jadi kami itu backgroundnya dari sisi computer science dan juga seni rupa ya, art, design gitu. Dan kami jadi karena backgroundnya bukan dari bisnis, jadi kami sebenarnya masih belum terlalu aware juga terhadap industrinya, bisnisnya gitu ya. Hanya sesimpel karena kami passionate terhadap, kami suka main games sih basically. Kami menghabiskan banyak masa kecil kami main games, terus kami punya aspirasi, punya mimpi untuk suatu saat nanti bisa mengembangkan games kami sendiri gitu. Dan akhirnya kita ya memutuskan untuk yaudah kita serius yuk bikin perusahaan pengembang game. Dan ya puji Tuhan, puji syukur sampai sekarang kami masih terus berkembang dan juga masih terus berupaya untuk menjadi lebih baik sih di industri game ini. Apa perbedaannya ekosistem game di tahun 2009 saat memulai? Pasti challenge-nya kan banyak yang mulai. Betul. Sama sekarang. Ya, bedanya sebenarnya kalau di lokal itu di 2009 itu hampir tidak ada sih sebenarnya ya industri game. Sebetulnya banyak juga perusahaan game lain dari Indonesia yang kebetulan juga baru berdiri di 2009, itu hanya kebetulan sih. Nah lalu sebelum itu makanya jadi ketika kami mendirikan Agate pertama kalinya itu sebenarnya belum ada sih bisa dibilang ya. Jadi itu yang kalau untuk di lokal dan juga jadi dari sisi SDM-nya juga sangat terbatas sih. Jadi kami harus membangun dari nol lah gitu ya, mentraining diri kami sendiri dan juga mentraining karyawan baru yang kami rekrut gitu ya. Terus juga dari sisi secara globalnya pun tools-nya juga udah berbeda jauh ya dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu mengembangkan game yang berkualitas atau bergrafis 3 dimensi dan juga realistis, gitu ya. Betul. Itu jauh lebih susah juga karena dari sisi teknologinya belum sampai ke sana, dan sekarang sebetulnya udah jauh lebih available, jauh lebih accessible gitu buat studio game baik yang kecil maupun yang besar. Dan juga dari sisi marketnya juga sih udah berbeda jauh juga dari sisi size-nya ya, baik itu lokal maupun internasional juga sama sih, karena growth-nya dari 2009 itu sampai sekarang, growth industri game kalau bisa dicari tahu pun kelihatan bahwa growth-nya juga cukup stabil ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh terus growing gitu. Jadi semakin baik sih situasinya dari sekarang. Of course masih ada tantangan. Kalau menurut Sheni,
aspek apa saja yang paling penting dalam mengembangkan sebuah game khususnya dari sisi industri mungkin, I bukan see. hanya teknis gitu. Iya. Mmm, Tadi kalau yang paling pentingnya sih sebenarnya game itu kan, secara definisi pun membuat orang, having fun ya ketika Iya. memainkannya. Jadi sebenarnya balik lagi ke definisi tersebut bahwa mengembangkan game itu yang paling pentingnya atau yang paling challenging-nya juga sekaligus Mm-mm. adalah bagaimana membuat suatu karya, ya game Hmm. yang, menyenangkan gitu. Hmm. Karena ya walaupun itu definisinya harus menyenangkan, tapi juga itu tuh tantangan utamanya juga Hmm. membuat games yang menyenangkan dan juga tergantung juga tipe gamenya ya. Tapi Iya. misalnya gamesnya yang membuat orang mau memainkan sampai selesai misalnya Hmm. atau mau memainkan setiap hari tergantung tipe gamesnya. Jadi Hmm. itu sih balik lagi yang paling kuncinya lah tantangan Hmm. kuncinya Oke. gitu sih. Lalu kapan Shane itu sadar atau didukung ketika ternyata, oh ini butuh kolaborasi juga nih dengan pemerintah gitu. Nah, Hmm. di momentum turnover seperti apa ternyata industri game itu memang harus kolaborasi atau butuh dengan kolaborasi dengan pemerintah salah satunya mungkin. Oke, jadi itu sebenarnya mungkin kembali lagi wawasannya semakin terbuka Hmm. ketika kami mempunyai kesempatan untuk mulai pergi ke conference-conference, event-event game di luar sana ya, Hmm. di luar negeri atau negara-negara yang memang sudah lebih maju gitu di Ngaju, oke. industri gamenya. Dan dari situ mendapatkan banyak insight bahwa banyak negara yang mendapatkan dukungan atau ya subsidi lah atau policy kebijakan Hmm. yang mendukung industri game sehingga secara langsung nggak langsung perusahaan-perusahaan game dari negara tersebut jadi jauh Hmm. bisa lebih berkembang lagi gitu. Oke. Itu sih Ya. dari situ of course tetap Hmm. sebagai perusahaan tetap kita harus berjuang juga gitu ya, Hmm. berinovasi, melakukan berbagai macam inisiatif agar bisa Hmm. berkembang, tapi kalau dibantu oleh pemerintah itu perkembangannya akan jauh lebih Hmm. cepat dan juga jauh lebih signifikan sih. Hmm. Apa saja waktu itu yang pernah dikolaborasikan dengan pemerintah mungkin dari segi perizinan atau ide atau wawasan atau seperti apa? Ya, jadi kalau sejauh ini sebenarnya pemerintah udah sangat membantu yang Agate dan juga Hmm. perusahaan-perusahaan game di Indonesia lainnya untuk yang paling terlihat sebetulnya adalah membantu memberikan akses untuk uh, memamerkan lah ya, memamerkan Oh, oke. produk dan pameran Oke. Hmm. sorry Pak, produk dan perusahaan Hmm. kami Hmm. ke industri game global gitu. Global. Di mana saja waktu itu? Atau melalui pameran apa waktu itu? Ya, jadi ada yang rutin Game Developer Conference di Hmm. Amerika Serikat, terus ada Gamescom di Jerman gitu ya, terus ada juga Tokyo Game Show, dan juga ada banyak sih events-events yang lain. Dan itu sebenarnya sangat membantu karena selain dari sisi biayanya juga, karena kan pameran seperti itu ya cukup Betul, mahal cukup juga gitu mahal. ya, betul. Dan juga sebetulnya dari sisi networkingnya juga sih, karena misalnya jadi bisa dikenalkan juga ke pelaku-pelaku industri di sana dan juga misalnya dari pemerintah dari sana, jadi kita bisa mendapatkan wawasan lebih lagi seperti itu. Dan sebenarnya dari waktu 3-4 tahun ke belakang semakin bagus nih gitu. Intensi dari pemerintah lah ya, terlihat bahwa sekarang juga makanya udah ada perpres juga gitu ya, yang dari sana akan ada semakin banyak kebijakan-kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dari industri game lokal. Nah, bagaimana nih karena udah disebut sama sini nih mengenai Perpres nomor 19 tahun 2024 24 maaf ya. tentang percepatan pengembangan industri game nasional. Ini kan berarti ada roadmap yang sudah dibangun ya sama Betul. pemerintah untuk ini industri game juga diberi ruang kok untuk berkembang. Dan kita juga sudah menyiapkan roadmap-nya dari pemerintah mungkin berupa Perpres. Nah, ini tanggapannya seperti apa sih ini? Apakah memang itu yang dibutuhkan saat ini gitu? Iya, itu tentu saja itu sangat membantu ya untuk industri game lokal karena nanti kita juga sekarang sedang menggodokkan terus kan ya untuk implementasi secara detailnya seperti apa. Dan ya tadi kembali lagi itu pasti akan sangat membantu sih karena dari mulai pengembangan, dari mulai ya jadi pengembangannya akan lebih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lokal. Terus juga dari sisi market ya, regulasi di market agar juga lebih banyak lagi terciptanya kerjasama antara Iya. perusahaan game luar yang udah jauh lebih maju, B2B berarti ya? betul, dengan perusahaan game di lokal sih. Jadi kami sangat menyambut baik tentunya, dan kami juga salah satu yang juga diminta pendapatnya ya untuk bagaimana membuat suatu roadmap tadi yang Oke. bisa
betul-betul membantu sih harapannya, sehingga dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan industri game lokal itu bisa jauh lebih berkembang secara signifikan sih gitu. Melihat hasil dan pengembangannya saat ini, tentu saja kan salah satu yang diharapkan oleh banyak orang untuk industri game ini khususnya, pasti kan penyerapan tenaga kerja ya. Nah, menurut Sheni sendiri bagaimana sih pengembangan dan potensi game dilihat dari segi ekonomi kreatifnya ke depannya di Indonesia ini agar benar-benar bisa ini menumbuhkan istilahnya ekonomi kreatif di Indonesia, baik dari sisi SDM-nya akan lebih banyak teknisi atau graphic designer yang menyukai teknis-teknis game, betul. dan juga dari segi konsumennya gitu di Indonesia. Apakah benar-benar memang bisa dikembangkan celah-celah seperti ini untuk menjadi sebuah ekonomi kreatif berbasis teknologi yang bisa diunggulkan gitu? Menurut saya sih sangat bisa ya, karena memang dari bahkan sekarang pun gitu secara organik market game di Indonesia pun sekarang udah jadi salah satu yang paling besar di ekonomi kreatif digital ya terutama. Pasarnya ini berarti pengguna gamenya Betul, ya? konsumsinya gitu ya, betul. Nah, jadi secara organik aja sudah seperti itu, apalagi kalau nanti udah ada lebih banyak lagi inisiatif dari pemerintah nih gitu ya. Seperti itu, dan juga kalau tadi terkait SDM, sebenarnya SDM itu tuh juga berjalan beriringan sih dengan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk menumbuhkan si perusahaannya itu sendiri. Misalnya ada funding untuk pengembangan games atau investasi lainnya gitu ya, atau misalnya insentif-insentif untuk perusahaan game lokal supaya perusahaan game lokal ini lebih punya banyak ruang untuk berinovasi, mengembangkan project gitu ya. Dan juga of course untuk mengembangkan project seperti itu, ekonomi kreatif digital game ini tuh sangat intensif dari sisi sumber dayanya sih. Dengan lebih banyak lagi inovasi dan project yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan, pasti secara langsung akan menumbuhkan kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusianya. Dan dengan demikian sumber daya manusianya juga jadi akan lebih berkembang lagi karena lebih banyak lagi pengalaman, dan juga semakin lama akan semakin bisa bersaing gitu sama industri global seperti itu. Nah, hingga saat ini sebenarnya menurut Sheni kemampuan atau SDM kita untuk mengelola ini benar-benar pure lokal, baik dari teknisi sampai distribusinya, sudah mencukupi atau belum sih? Sebetulnya sudah mencukupi ya. Contoh misalnya di Agate sendiri kami kan 100% karyawannya 100% betul. lokal? Lokal, betul. Dan produk-produk kami juga banyak yang sudah bisa bersaing di market global gitu ya. Bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang memang udah lebih maju bahkan. Jadi jawabannya bisa. Namun lebih ke skalanya nih gitu. Skalanya apakah bisa mengerjakan project yang lebih besar lagi atau misalnya lebih banyak lagi. Ini yang sampai sekarang tuh masih menantang nih, karena tadi kan dari sisi kesempatan atau dari sisi fundingnya masih perlu lebih banyak lagi supaya ya projectnya lebih banyak, dan dengan demikian SDM yang terserap pun jadi bisa lebih banyak gitu. Nah, bicara mengenai sentuhan konten lokal nih, Sheni, saya pernah sengaja memainkan game Agate ini, salah satu yang karena memang pengen belajar dan sekeren apa sih istilahnya game produksi lokal, dan ternyata emang keren sekali, cukup bisa bersaing, seru kita mainkan. Nah, itu ada sentuhan beberapa kearifan lokal, khususnya yang di konsol waktu itu yang saya mainkan, salah satunya kan ada unsur baju adat, dan juga bahkan ada aksara Sunda kalau nggak salah dimasukkan. Itu apa saja unsur lokal dan kenapa dihadirkan gitu alasannya? Ada beberapa alasan gitu. Jadi dari mulai alasan yang sangat personal, karena mau bagaimanapun kami yang mengembangkan game itu orang Indonesia. Jadi sedikit banyak mau seberapa nasionalisnya pun senang aja gitu. Ada ada unsur keindonesiaan gitu di dalam gamenya. Ya, di dalam game yang dimainkan oleh pasar global gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri lah ya, mau bagaimanapun. Terus juga dari sisi diferensiasi juga sih, karena itu membuat sesuatu game yang kami buat itu tuh jadi berbeda gitu dibandingkan game-game yang lain. Of course itu harus diatur juga bagaimana supaya jangan terlalu berbeda banget juga, karena jadi aneh gitu ya. Tapi juga at the same time bisa bikin sesuatu yang unik juga sih gitu. Tanggapannya pasar global ketika memasukkan unsur-unsur lokal tadi, apakah ada komentar yang seperti apa itu?
Ya, komentarnya so far karena kembali lagi kuncinya adalah di keseimbangannya ya, di memasukkan unsur lokalnya itu tuh bagaimana supaya nggak terlalu aneh gitu kan, Hmm, tapi juga at the same time jadi cukup cukup elegan lah gitu hmm, masuknya. hmm, Jadi so far sih respon yang kami dapatkan itu sangat positif karena hmm, mereka merasa ya baik dari sisi visualnya, baik dari hmm, sisi dari ceritanya itu berbeda gitu kembali lagi. Jadi oh hmm, unik sekali dan juga hmm, menarik ya, hmm, dan ya tadi berbeda sih membuat ya kesempatan tersendiri lah untuk gamenya bisa mencuat gitu ya di banyaknya games yang ada tersedia di market global. hmm. Nah, sini menanggapi bahwa tadi banyak unsur lokal yang dimasukkan untuk tentu saja itu untuk mempromosikan culture Indonesia ya. Nah, Betul. apa saja sih yang sudah dilakukan Agate untuk mendukung istilahnya promosi lokal ini melalui beberapa permainan Ya, yang diciptakan oleh Agate gitu. ya. Tadi ada beberapa game sebenarnya kayaknya kayaknya hampir semua game sih yang kami Hmm, develop tuh pasti hmm, ada unsur lokalnya gitu. Apa aja Contoh contohnya? misalnya, contoh misalnya ada games yang karakter-karakter di dalamnya tuh sebetulnya berbasiskan mitologi dari Indonesia gitu, Indonesia. hantu sih lebih Oke. tepatnya. Jadi makhluk-makhluk halus Indonesia banget gitu. Namun tim kreatif kami membuat si karakter itu tuh misalnya contoh pocong gitu ya, kan itu Ya, serem gitu ya. ya. Tapi dibuat jadi keren banget dan juga tapi tetap ceritanya tuh terinspirasi dari cerita aslinya pocong itu seperti apa gitu. Game apa itu? Itu game Code Atma namanya. Code Atma. Ya, terus juga ada game lain lagi namanya Memories, di mana di dalam game itu tuh ada salah satu ceritanya yang unsur lokal banget itu. Sebenarnya terinspirasi dari bawang merah, bawang putih, Oke. tapi tim kreatif kami super kreatif membuat twist gitu ya, dari bawang merah, bawang putih itu menjadi cerita yang lebih cocok untuk memang temanya si Kayak gamenya itu spin-off-nya sendiri. gitu ya. Betul, dari si gamenya itu sendiri dan juga supaya kembali lagi sih bisa resonate juga ke market global dan ya betul-betul diminati dan karena tadi sih nggak cuman sekedar berbeda, Hmm. tapi juga sesuatu yang tetap membuat mereka tuh tertarik gitu, seperti itu. Nah, ini saya sempat baca tadi di roadmap-nya di Agate. Ya. Ada salah satu game yang memang disupport konten lokalnya sama program pemerintah yang Bangga Buatan Indonesia. Nah, itu game apa saja itu yang di situ? Ya, mungkin ada beberapa sih itu. Salah satunya tadi yang saya mention itu Kotatma waktu itu juga dapat award ya. Award apa itu? Anugerah Bangga Buatan Indonesia kebetulan. Jadi itu memang tadi gamesnya itu benar-benar karakternya itu berbasiskan mitologi Yang legenda hantu tadi ya. hantu tadi sih dari Indonesia. Tapi tadi tim kreatif kami super kreatif membuat dari sisi visualnya, dari sisi ceritanya, bagaimana itu tetap resonate gitu, membuat itu menarik gitu untuk market global dan itu terbukti sih, bahkan ketika kita pasarkan di market luar, orang-orang luar ini mereka betul-betul mau mengkonsumsi gitu, maksudnya mereka melakukan pembelian gitu ya di game itu. Jadi itu game Code Atma itu sih yang mana karakternya kita buat Dan keren. itu salah satu yang paling berkesan untuk produk lokal ya. Betul, betul. Berapa diunduh waktu itu kira-kira? So far itu total ada 500.000 downloads. 500.000 500 download. downloads ya. Setelah di launching di awal itu ya. Setelah launching di awal ya betul. Itu selain yang Valtrian Arc Hero School Story tadi ya, yang mana itu memang masuk ke top 2 waktu itu di salah satu store game di yang memang paling masif ya di seluruh dunia, itu masuk top 2 tuh ketika pertama rilis gitu. Which is itu kebanggaan banget ya karena Iya. tadi Valtrian Arc itu yang tadi pakai aksara Sunda dan Iya. karakternya pakai baju adat itu sih gitu. Terus kemudian ada Agate mewakili Indonesia di sektor video games dan production, yaitu atas nama undangan dari Kementerian Luar Negeri waktu itu ya. Ya. Nah, dalam Indonesian Europe Business Forum di tahun 2023. Nah, bagaimana potensi kerjasama bidang game ini, khususnya dari game lokal Indonesia kepada developer-developer di Eropa? Ya. Sangat besar dan juga sebenarnya untuk saat ini pun Agate udah banyak bekerja sama sih sama perusahaan asal Eropa ya, dari ada Inggris, ada Jerman, juga ada beberapa negara-negara lain. Bahkan kami sekarang udah ada representatif juga di Jerman gitu, di mana karena kita lihat oh ternyata udah ada peminatnya gitu ya, sehingga kami memberanikan diri untuk ada representatif juga di sana. Tadi sih potensinya ke depannya saya yakin akan semakin bagus sih karena mau bagaimanapun kita berasal dari Indonesia di mana bisa jauh lebih bersaing ya dari sisi biaya Iya. gitu.
dan juga dari sisi kualitas pun nggak kalah gitu. Jadi makanya sangat sangat potensial sih, karena walaupun sekarang udah cukup banyak gitu perusahaan yang bekerja sama dengan kami, tapi perusahaan yang ada di sana juga udah lebih banyak, masih lebih banyak juga, dan sehingga masih sangat ada sih potensinya. Apakah ada investor yang sudah menyatakan tertarik untuk menjajaki industri game lokal melalui AGT mungkin? Udah banyak ya, kami kan sekarang udah banyak investor juga institusional. Jadi ya kedepannya sih saya yakin akan semakin banyak sih, terutama karena investor-investor baik dalam maupun luar negeri mereka melihat bahkan di Indonesia pemerintahnya pun udah mulai ada inisiatif-inisiatif tadi, kebijakan-kebijakan untuk lebih mempercepat lagi industri game lokal. Jadi pasti akan semakin bagus sih ke depannya. Jadi prospeknya akan semakin bagus, dan juga saya yakin semakin banyak investor yang akan invest sih ke industri game lokal gitu. Nah, ada fakta juga yang menarik dari industri game di Indonesia yang saya temukan, bahwa AGT juga memiliki program pelatihan upscaling guru. Di mana penyelarasan kurikulum dan sertifikasi berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia ini seakan-akan ingin bahwa anak-anak atau guru ini harus sama nih satu visi dalam pemahaman teknologi mengenai game. Nah, ini programnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi programnya itu memang bagian dari overall inisiatif kami namanya AGT Academy. Nah, AGT Academy ini tuh memang banyak programnya di mana kami memberikan courses untuk game development ke mahasiswa, juga ke studio lain juga sebetulnya yang lebih kecil gitu ya, dan menginkubasi mereka supaya mereka lebih bisa bersaing secara komersil. Dan ini sebenarnya ada ya, partnya tadi ada inisiatif yang cukup baru sebenarnya untuk mengedukasi bukan si mahasiswanya langsung, tapi si guru-gurunya nih. Karena kan guru-gurunya ini pun mereka sebetulnya bahkan ada beberapa yang memang sudah punya kurikulum sendiri nih untuk game development, benar. Nah, ini tapi kita harus make sure kan bahwa game development courses yang mereka berikan itu tuh align gitu dengan kebutuhan industri. Nggak cuma kebutuhan AGT sih, tapi industri secara global keseluruhan gitu. Itu, dan juga ya kami bekerja sama juga sama beberapa institusi, sama pemerintah juga untuk memberikan si pelatihan ini, dan secara berkelanjutan juga pastinya tadi sih supaya align gitu apa yang disampaikan mereka untuk dengan kebutuhan industri. Dan ini program ini masih berjalan ya? Masih berjalan. Dan tanggapannya sekolah-sekolah seperti apa ketika ada pelatihan seperti ini? Ya, mereka sangat welcome ya, karena kan memang kita secara lihat aja, maksudnya secara permukaan aja kita lihat bahwa banyak sekali anak muda sekarang tuh yang part of their lifestyle adalah main game gitu. Jadi main game itu udah jadi lifestyle, dan ini juga sebenarnya perbedaan dengan 2009 sih. Mungkin 2009 kalau ingat, kayaknya games itu masih belum se-mainstream sekarang lah. Iya, masih dianggap senang-senang doang ya gitu. Senang-senang doang, belum dan jadi potensi ekonomi ya. Benar, senang-senang doang, dan juga yang main game tuh ya anak-anak gitu ya, kayaknya lebih muda gitu kan. Sementara kalau sekarang dari mulai nenek-nenek bahkan ada juga yang main game gitu. Karena ya udah sangat accessible di handphone gitu kan. Jadi part of gaya hidup lah sekarang, terutama anak muda. Nah, anak muda ini banyak yang tadi menghabiskan waktunya untuk main games. Pasti mereka juga banyak yang punya aspirasi untuk mereka bisa berkarir di industri game, dan salah satunya adalah game development gitu kan. Jadi guru-guru ini mereka merasa bahwa udah ada kurikulumnya juga, terus ada support juga dari AGT dan dari pemerintah, dan aspirasi dari anak-anak pelajar-pelajarnya juga ada gitu kan. Jadi makanya match banget sih, sehingga mereka super excited sih untuk bisa lebih banyak lagi spend energi dan effort gitu untuk mendalami lah game development courses ini. Kemudian pengembangannya ke depan nih, ketika industri game kan pasti sangat erat dengan perkembangan teknologi juga. Nah, apa nih yang akan dilakukan industri game lokal khususnya menurut Sheni ini agar bisa turut mengejar, istilahnya bukan mengejar tapi beriringan dengan kemajuan teknologi ini? Teknologi apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Kedepannya pastinya akan lumayan responsif ya terhadap perkembangan teknologi secara keseluruhan. Misalnya kayak in the past 5 years gitu, semakin banyak games AGT juga termasuk yang dikembangkan itu memanfaatkan fitur online misalnya. Jadi multiplayer games itu tuh semakin banyak ya gitu yang kami kembangkan. Dan juga sebenarnya yang salah satu teknologi lainnya adalah misalnya Web3 gitu ya, cryptocurrency blockchain gitu, di mana
games itu ini juga masih merupakan suatu inovasi, bahkan nggak cuma di Indonesia sih, secara global pun masih fase early stage lah gitu, di mana teknologi tersebut dan game itu baru mulai. Itu juga salah satu teknologi yang akan semakin beririsan lah tadi, atau align lah dengan industri game gitu ya. Dan juga artificial intelligence sih, dimana ini juga kembali lagi, makanya itu salah satu yang juga menarik juga di industri game, dimana karena industrinya digital gitu ya, jadi cukup teknologi apa yang baru gitu, atau misalnya emerging di luar sana juga emerging juga di Indonesia. Iya, harus direspons ya. Betul, jadi mau bagaimanapun, jadi perusahaan baik di Indonesia maupun di luar itu mereka tuh melihat itu sama-sama baru sebenarnya. Jadi selalu ada kesempatan sih untuk bisa terdepan gitu di suatu perkembangan teknologi yang baru gitu. Apa strategi ke depan dari Sheni ini melihat industri game yang semakin berkembang agar bisa memenangkan pasar global? Nah, tapi dengan juga turut mengembangkan anak-anak di Indonesia, sumber daya manusianya bisa turut kita manfaatkan bersama. Oh iya, oke. Jadi strateginya sebenarnya juga tidak kompleks gimana sih, di mana strateginya sesimpel bahwa kita harus lebih banyak lagi melakukan pengembangan produk gitu ya. Pengembangan produknya ini juga berarti butuh funding. Nah, fundingnya ini bisa datang dari investor atau dari publisher atau bagaimana gitu. Jadi itu satu, membuat lebih banyak lagi project, dan juga bagaimana menentukan project seperti apa yang kita develop gitu. Yang pastinya ini butuh ketajaman melihat juga potensi market ke depannya. Karena mau bagaimanapun untuk bisa memikat investor mau invest gitu ya di pengembangan game-nya, pasti dia juga akan melihat potensinya kan dari si produknya tersendiri. Itu jadi kemampuan untuk melihat trend market dan juga keberanian untuk mendecide sih mau mengembangkan produk apa, dan juga mencari funding yang tepat, itu yang secara langsung pasti akan berhubungan dengan semakin banyaknya SDM yang bisa terserap sih ke industri game seperti itu. Baik, terima kasih Sheni atas waktunya kita ngobrol mengenai potensi game lokal nih. Bagaimana bahwa kita bisa bersaing kok tanpa meninggalkan unsur-unsur lokal yang harus kita penuhi ya. Karena ternyata game bisa menjadi ikon diplomasi untuk memperkenalkan budaya lokal Indonesia ke luar negeri. Terima kasih Sheni atas waktunya, dan demikian Sobat Antara, podcast kali ini membahas game yang tentu sangat menarik kalau ternyata potensinya sangat besar untuk dikembangkan di pasar-pasar global. Dan nantikan podcast lainnya di antaranews.com dan juga di YouTube Antara TV Indonesia dan Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Sheni atas waktunya. Terima kasih.